Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari ini di hari Minggu yang indah. Kita sekali lagi mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, dengan tenang kita mempersiapkan diri kita. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kebaktian pada pagi hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kasih. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Dia, sekali lagi. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kasih. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Dia. Katakan sekali lagi, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Dia. Kita berdoa. Benar Allah Bapa kami yang di surga, dunia penuh dengan kemuliaan-Mu, bumi penuh dengan kasih-Mu. Dan kalau saat ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu, ini karena kasih-Mu, karena kemuliaan-Mu, karena pemeliharaanmu kepada setiap kami. Sekali lagi, Tuhan, kami mesti bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan. Oh Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, persiapkanlah setiap kami, Tuhan, datang kepadamu, baik memuji Engkau, membaca firman-Mu, bahkan ketika kami mendengar firman-Mu. Tuhan,
ingatkan setiap teman-teman kami yang suam-suam kuku, yang pada saat ini mungkin mereka memiliki masalah tersendiri, pergumulan tersendiri, sehingga merasa jauh daripada-Mu Tuhan. Kembalikan mereka Tuhan untuk bersama-sama beribadah, karena hari ini adalah hari Tuhan, hari untuk memuliakan Engkau, hari untuk menyembah Engkau, hari untuk menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, supaya khalayak ramai, orang-orang banyak mengetahuinya. Pakai hamba Tuhan yang memimpin, yang menyampaikan firman Tuhan, back sound singer, demikian juga pemain musik, agar seluruh rangkaian kebaktian dari awal hingga akhirnya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja, menjadi berkat bagi semua orang di dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita kembali akan memuji Tuhan, saudara, bahwa kasih Tuhan tiada berubah, maka kuasa Tuhan juga tidak berubah. Maka kita mesti memuji Dia. Nomor 11. Terpujilah nama Allah. Nomor 11. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Katakan puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai, yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Dan saudara, bersama dengan gereja segala abad dan gereja segala tempat, mari kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara kita mempersiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Engkau pada setiap kami juga. Oh Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Cornerstone Indonesia yang ada di San Francisco. Berkati pelayanan kami Tuhan, dan berkati setiap jemaat kami yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Berkati kehidupan keluarga mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Jikalau di antara sana famili mereka ada yang tinggal di Indonesia, Tuhan juga tidak lupa memberkati mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kelahiran putra dari saudara Syarif dan Laura pada minggu yang lalu. Tuhan telah mendengar doa kami dan memberkati mereka, baik ibu maupun anak, dalam keadaan sehat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh dan sakit. Kami ingat anaknya Tante Helen, Sonya yang ada di Jakarta. Sembuhkan dia Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Demikian Tuhan, kami juga berdoa buat setiap teman-teman kami yang ada di San Francisco. Kalau di antara mereka ada yang sakit lemah tubuh, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka semua Tuhan. Supaya mereka lebih leluasa bekerja, lebih leluasa mengadakan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan, di antara teman-teman kami ada yang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Oh Tuhan, berikan mereka pekerjaan tepat pada waktunya, dan berikan pekerjaan terbaik kepada setiap mereka Tuhan. Kalau di antara mereka yang saat ini sedang bekerja, oh Tuhan, lindungi mereka Tuhan di saat pandemik ini Tuhan. Kami merasa takut, kami merasa bimbang terhadap situasi Tuhan. Dan kepada mereka yang bekerja, menghadapi banyak orang, jaga dan pelihara mereka Tuhan, supaya mereka tetap sehat saja. Dengar doa kami Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa buat keadaan dunia. Semua yang masih terjangkit COVID-19 Tuhan. Oh Tuhan, Engkau sembuhkan mereka yang sedang sakit. Jangan biarkan pandemi ini terus berlalu Tuhan. Kami mohon jika Tuhan berkenan, hentikan Tuhan. Dan juga jika Tuhan berkenan, berikan hikmat kepada para dokter menemukan obat yang terbaik atau anti vaksin segera untuk mencegah penyakit ini hingga kepada setiap manusia. Kami serahkan negara Amerika ke dalam tangan Tuhan dalam rangka persiapan pemilihan presiden. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memilih presiden, supaya mereka boleh memilih orang yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Supaya negara ini makin hari makin maju Tuhan. Demikian juga di Indonesia Tuhan. Kami doakan buat Presiden Jokowi sampai kepada jajaran yang paling bawah Tuhan. Berikan kerjasama yang baik untuk memberantas COVID-19 Tuhan. Dan kami bersyukur kalau tahun depan akan diadakan vaksinasi buat 100 juta orang warga Indonesia yang ada di Indonesia. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami berdoa supaya semuanya boleh berjalan lancar dan berhasil Tuhan. Tuhan, kami serahkan kebaktian pada hari ke dalam tangan Tuhan. Baik yang menyampaikan firman Tuhan dan kami semua yang terlibat dalam pelayanan. Berkati setiap kami Tuhan. Supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat setiap kami.
Firman Tuhan disampaikan boleh menjadi makanan rohani kami yang terdalam Tuhan, yang boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami Tuhan. Doa yang kami sampaikan ini belum sempurna Tuhan, dan sempurnakanlah Tuhan melalui doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Kita akan buka pujian 235. In His Time. Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Saatnya Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu. Ku mau taat padamu, Tuhanku. Saatmu, Kau kan genapkan pada saatnya. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji namamu, ku mau puaskan hatimu, Tuhanku. Bahasa Inggris. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You teaching me Your way, that You do just what You say. In Your time, in Your time, in Your time, in Your time, You make all things beautiful. In Your time, Lord, my to You I bring. May each song I have to sing be to You a lovely thing. In Your time. Nah saudara, saatnya kita bersama-sama tenang sejenak, mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara, kita bertemu lagi saat ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita sejenak. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan yang sudah mempersiapkan diri mendengarkan firman-Mu. Pakailah setiap kami Tuhan di rumah kami masing-masing, supaya kami sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, fokuskan setiap pikiran kami
untuk mengikuti seluruh rangkaian kebaktian ini. Tuhan, hamba-Mu juga mau serahkan dirinya sendiri yang penuh dengan hina dina ini, penuh dengan cacat celah, penuh dengan dosa. Saat ini hamba-Mu mau serahkan dia ke dalam tangan Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh jadi berkat buat kami semuanya. Pakailah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami juga bisa jadi berkat bagi orang lain setelah kami mendengar firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 41. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat ke-10. Yesaya pasal 41 ayat 8 sampai ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya memberi tema untuk kita renungkan bersama, mengenal watak Tuhan kita. Mengenal watak Tuhan kita. Saudara, siapakah Tuhan Allah kita? Ada banyak nama yang diberikan sebagai simbol terhadap Allah kita. Kita pernah mendengarkan Yehova Jireh. Di situ dikatakan Allah menyediakan. Juga ada Yehova Kados. Di situ Allah menguduskan. Yehova Rofi, Allah menyembuhkan. Yehova Nisi, Allah memberikan kemenangan dan mujizat. Yehova Shalom, Allah pemberi damai. Yehova Rohi, itu merupakan Allah sahabat kita, Allah gembala kita. Itu merupakan simbol-simbol daripada Allah. Itu di dalam bahasa Ibrani disampaikan demikian. Belum lagi ada atribut dia, bahwa dia adalah kudus, dia adalah kasih, dia adalah baik. Itu adalah Allah kita yang demikian. Dia juga adalah Allah yang mempunyai sifat karakter maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Tentunya juga maha pengasih. Itulah Allah yang kita sembah hari ini. Nah, seringkali ada banyak orang yang salah konsep, salah kaprah. Mereka berpikir seakan-akan bahwa dia itu sendiri sudah mengenal Tuhan. Dia berpikir bahwa dia itu sendiri sudah akrab dengan Tuhan. Tetapi padahal sesungguhnya masih belum. Murid-murid Yesus sesudah 3 sekian tahun bersama-sama dengan dia, mereka masih belum mengenal Tuhan secara mendalam. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dia. Padahal Tuhan selalu berfirman. Apalagi kita yang tidak ikut terus-menerus kepada Tuhan. Kadang kita mungkin tinggalkan dia, kadang mungkin kita galau terhadap Tuhan. Kita harus minta pengampunan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya
kita seringkali salah paham terhadap Tuhan kita. Kita perlu mohon ampun kepada Tuhan. Nah, itulah kenyataan yang kita hadapi. Kita belum 100% mengenal Tuhan kita. Ada yang perbedaan yang menyolok, saudara, antara orang yang mengenal Tuhan dan mengetahui tentang Tuhan. Orang yang mengetahui tentang Tuhan banyak. Orang yang mengetahui tentang Yesus banyak. Tapi orang yang mengenal Dia sedikit. Mengenal Dia lebih dalam. Siapa yang tidak mengetahui Presiden Trump? Siapa yang tidak mengetahui Presiden Jokowi? Semua orang mengetahui. Media massa selalu memuat wajah mereka yang besar-besar di halaman utama di koran-koran. Tetapi, apakah engkau sungguh mengenal Dia? Dan sebaliknya, apakah Dia mengenal engkau? Saudara yang saya kasih Tuhan, seringkali banyak di antara kita mengetahui tentang Tuhan yang baik, mengetahui tentang Tuhan yang maha kasih, mengetahui tentang Tuhan yang maha pengampun, tetapi kita sendiri tidak mengenal Dia. Sebenarnya Tuhan Allah karena Dia maha kuasa, Dia mengenal kita. Minta ampunlah kepada Tuhan. Kita banyak mengetahui mengenai keadaan kehidupan para bintang film. Itu kan sama. Para wartawan selalu memotret dia di halaman media massa. Informasi cukup banyak, tetapi kita tidak mengenal orang-orang tersebut lebih mendalam. Apalagi mengetahuinya secara mendetail. Kita hanya lihat di film-film. Kita hanya lihat mereka sedang tertawa. Kita melihat hanya mereka sedang memperagakan tangisan. Semuanya merupakan gimmick. Semuanya merupakan sandiwara yang sedang dipamerkan kepada kita sekalian. Sehingga kita tidak bisa mengenal Dia secara mendetail, mendalam, secara pribadi. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Mengetahui tentang Tuhan saja tidak cukup. Kita harus mengenal Dia dengan mendalam. Kita harus cinta kepada Dia. Kita harus memahami Dia. Kita harus mengalami Dia. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan kita. Mengenal Dia lebih dalam. Memahami Dia lebih sungguh. Sungguh-sungguh mencintai Dia. Orang yang mencintai Tuhan dengan orang yang tidak mencintai Tuhan, atau yang separuh mencintai Tuhan, dibuktikan dengan karakternya, tingkah lakunya, perbuatannya ketika dia menghadapi problema, ketika dia menghadapi persoalan. Bagaimana sikap dia terhadap Tuhan Allah? Kalau sikapnya negatif, kalau sikapnya tidak menunjukkan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, tidak menyenangkan, tentu dia tidak mengenal Tuhan lebih mendalam. Karena Tuhan tidak pernah membenci kita. Karena Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Kita harus kenal Dia secara mendalam. Kita katakan Dia maha kasih. Kenapa kita tidak bisa menjelaskan kepada orang lain bahwa Tuhan itu mengasihi aku loh, walaupun aku sedemikian rupa. Saudara, suatu hari tatkala saya pulang dari pelayanan, yaitu dalam sebuah pembesukan, saya memperhatikan anak kami yang masih kecil, baru 2 bulan, kenapa kepalanya panas, badannya temperaturnya tinggi. Kami sangat panik. Sebagai keluarga yang baru, orang tua yang baru, kami belum punya pengalaman. Apalagi kami baru pindah dari Medan ke Surabaya pada waktu itu. Jadi juga belum mengenal siapa dokter anak yang pintar, yang canggih. Ya.
Nah, saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu ada seorang majelis kenalkan kami kepada seorang dokter anak yang terkenal di Surabaya. Jadi dia memeriksa dan dia katakan harus menginap di rumah sakit, sebab kalau terus-menerus panas nanti bisa step. Kalau sudah kena step nanti bisa kena radang di selaput otaknya dan sebagainya. Kami merasa bingung. Dan seperti banyak orang, kami bertanya, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Apalagi waktu itu menjelang Natal, saudara. Bayangkan, kami harus menunggu lebih dari 3 minggu di opname di rumah sakit tanpa terasa ada perubahan. Setiap malam kami hanya memandang tempat tidurnya baby box kosong. Ada kerinduan dari kami berdua supaya anak kami boleh segera pulang sehat kembali, tidur di baby box, dengar tangisannya. Saudara yang saya kasih Tuhan, waktu itu menjelang Natal, saya punya kesibukan Natal sendiri. Selain saya harus khotbah di kebaktian Natal pada waktu itu, saya juga harus memimpin kelas katekisasi untuk sepasang pemuda-pemudi jemaat kami yang sebentar lagi mau menikah. Nah, saudara, bayangkan karena orang tersebut tinggalnya di kota lain, maka kita harus intensif mengadakan kelas katekisasinya. Ketika jemaat membesuk anak kami di rumah sakit, mereka banyak yang menyarankan kami mengganti dokter. Tapi kami berpikir, ini dokter yang terkenal, dia profesor. Semua dokter yang ada di Surabaya itu bekas murid-muridnya. Kalau kami ganti berarti serahkan kepada murid-muridnya. Ya sama saja. Itu sebabnya kami sekali lagi datang berserah kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepada Tuhan. Dan permintaan kami kepada Tuhan, sebuah hadiah Natal. Kalau Tuhan izinkan, sebelum Natal, anak kami sudah boleh pulih kembali. Puji Tuhan, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Tanggal 24 Desember, saya terima telepon dari rumah sakit, memberitahukan bahwa anak kami sudah boleh dibawa pulang ke rumah. Luar biasa terjadi. Itu merupakan hadiah Natal yang paling berharga bagi kami tentunya. Saudara bayangkan, kami menanti cukup lama, 3 sampai 4 minggu. Dan ini hadiah Natal buat kami sekeluarga. Demikianlah cara Tuhan menguji kita. Dia mau kita taat, Dia mau kita setia, Dia mau kita tetap mengasihi Dia, Dia mau kita tetap berharap kepada Dia, karena Dia sanggup menolong kita. Dia mau menguji kita. Nah, saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa watak Tuhan yang saya rasa paling penting, yang Anda dan saya harus senantiasa tetap ingat dan tetap mengalaminya. Yang pertama, saya mencatat di sini bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka apa yang dikehendakinya selalu yang paling baik. Amin, saudara. Kita kadang merasa bingung, bagaimana mungkin Tuhan itu disebut pengasih dan penyayang, bukan? Kita bertanya, kalau benar Ia pengasih dan penyayang, mengapa kehidupan kita masih ditimpa persoalan? Mengapa orang lain sudah mendapat pekerjaan, saya belum? Mengapa orang lain sudah punya pacar, saya belum? Mengapa orang lain sudah punya anak, saya belum?
Mengapa orang lain sehat-sehat saja, saya sakit? Padahal saya rajin beribadah, padahal saya rajin memberikan persembahan, padahal saya rajin melayani Tuhan, padahal saya tetap setia pada Tuhan, padahal saya rajin membaca Alkitab, padahal saya rajin berdoa, padahal saya selalu berbuat baik kepada orang lain. Saudara, bila kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Allah adalah kasih. Benar, Allah adalah kasih. Kasih-Nya itu sempurna, saudara. Allah tidak bisa berlawanan dengan waktatnya. Artinya, jika Allah adalah kasih, maka Ia tidak bisa tidak mengasihi kita. Ia harus mengasihi kita, walaupun kita tidak mengasihi Dia. Kasih Allah begitu luar biasa sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Dan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 mencatat, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, bagaimana keadaannya? Kasih Tuhan tidak pernah berubah sedikit pun sebenarnya. Jadi kalau saat itu kita ada kesulitan, saat itu kita ada masalah, saat itu kita ada problem, Tuhan sebenarnya tetap mengasihi kita, memantau kita, memelihara kita. Jadi saudara, ketika anak saya yang sempat dirawat di rumah sakit itu keluar, Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat-sangat berharga yang membuat saya sampai hari ini tetap bersyukur, mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Tatkala dokter mengizinkan anak kami pulang, tentunya kami akan pergi ke registrasi untuk melunaskan semua yang merupakan kewajiban. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu kami berada di hadapan register itu, petugas rumah sakit mengatakan, ini lembarannya, silakan bawa pulang anak Bapak. Saya kaget. Berapa harganya? Dia suruh kita baca. Tulisannya 0 rupiah. Saya masih belum percaya, kenapa tulisannya 0 rupiah, apakah salah mencatat. Bahkan saya sempat telepon ke dokternya bertanya, kenapa 0 rupiah? Dia bilang, kalau mau bayar, bayarlah ke atas. Kami bingung, kenapa? Apakah ada lantai 2 di tempat ini? Dia senyum-senyum. Ke atas maksudnya adalah bayarlah kepada Tuhan. Saudara, ternyata dia mau katakan bahwa Tuhan telah membayarnya. Ketika kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, saudara, Tuhan itu akan memberikan pada kita lebih daripada apa yang kita kehendaki. Amin, saudara. Namun kenyataan di lapangan, seringkali kita tidak berani atau sungkan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang saya dengar suara sumbang yang mengatakan, jangan libatkan aku dalam pelayanan ini. Jangan libatkan aku lebih dalam terhadap persekutuan di gereja. Jangan, saya sibuk, saya banyak persoalan, saya banyak problem. Tetapi saudara, bila engkau dan saya mengerti akan kasih Tuhan, akan watak Tuhan, tentu kita tidak akan berbuat demikian. Tentu kita akan menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Dia.
Ayat 10 tadi yang kita baca menarik, dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara, Tuhan kita selalu baik dalam arti Dia selalu menuntun kita, tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu meneguhkan hidup kita, dan tangan kanannya selalu menopang kita, menopang kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saya mencatat di sini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan pengajarannya itu, saudara, tidak pernah bersalah. Jikalau hari ini para orang tua kita membuat peraturan buat anaknya, bukan berarti orang tua kita itu atau kita sebagai orang tua membenci anak kita, bukan. Kita mau anak kita taat dengan peraturan yang kita buat, supaya mereka itu nantinya bisa hidup disiplin, bisa hidup teratur. Itu kan merupakan kerinduan kita sebagai orang tua. Kalau kita membatasi anak kita nonton TV, kita membatasi anak kita main game, itu semuanya karena demi kemajuan anak kita, demi kebaikan anak kita, demi masa depan anak-anak kita, bukan? Tetapi kadangkala kita sebagai anak, waktu kita kecil, melihat ada peraturan seperti demikian, kita merasa jengkel, kita merasa marah, kita merasa terkekang dan sebagainya. Itu sebenarnya ada banyak anak-anak, apalagi mereka yang dibesarkan di Amerika, mereka tidak mau lagi dikekang oleh orang tuanya. Begitu tamat SMA, mereka ingin hidup bebas. Mereka pikir mereka bisa sebebas-bebasnya. Tapi saudara, karena kita hidup di dunia, sebebas-bebasnya pun kita belum bebas. Kita masih terikat pada peraturan. Kita masih ada orang tua. Kita masih terikat dari adat istiadat, terikat kepada tradisi, terikat kepada Tuhan kita, bukan? Demikian juga dengan Tuhan kita. Ia begitu mengasihi kita. Kasihnya begitu berdalam dalam hidup kita. Maka tidak salah kalau Tuhan juga membuat aturan di dalam hidup kita. Sebab semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka hidup manusia itu semeraut menuju ke neraka. Demikianlah diperlukan peraturan-peraturan. Tuhan memberikan perintah supaya hidup kita penuh dengan kesejahteraan. Jika seandainya Tuhan itu berkata kepada Anda, aku akan memberikan kepada Anda sebuah hadiah, yakni pekerjaan yang baik, yakni sebuah perusahaan yang besar. Namun ketika engkau mengerjakan semuanya itu, harus jujur, tidak boleh mencuri, harus berbaik hati. Tentunya engkau akan melakukannya, bukan? Maksudnya saudara, supaya kita harus bekerja dengan jujur, supaya suatu hari kita tidak menyusahkan diri kita sendiri. Kita akan mentaatinya, supaya kita tidak dipecat pula, supaya kita tetap setia kepada Dia. Saudara, pernahkah Anda merasa begitu susah menghadapi hidup ini, tatkala tidak mau ikuti aturan Tuhan? Yesus berkata, kasihilah musuhmu, tetapi engkau tidak mengikuti, engkau tetap membenci musuhmu. Yang susah siapa? Yang susah dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, jangan dendam, engkau tetap dendam pada orang lain. Yang susah siapa? Dirimu sendiri. Firman Tuhan berkata, ampuni orang lain, engkau tidak mengampuni. Yang susah siapa? Engkau sendiri, bukan?
Firman Tuhan berkata, jangan mempunyai niat jahat pada orang lain. Engkau tetap saja hatimu penuh dengan niat jahat pada orang lain. Maka siapa yang susah? Engkau susah. Ingat saudara, kadang Tuhan menempatkan orang-orang yang susah di hadapan kita supaya mengajar kita tentang kesetiaan, supaya mengajar kita tentang keimanan kita, supaya mengajarkan kita tentang kesabaran, supaya mengajarkan kita tentang kasih, supaya mengajarkan kita tentang pengampunan. Jadi itulah merupakan letak latihan kita, sparring partner terhadap orang tersebut. Tuhan mau kita menang, Tuhan mau kita tetap setia. Maka dikatakan, jangan takut, aku akan membawa kemenangan kepadamu kalau engkau dan saya tetap setia kepada Tuhan. Karena perintah Tuhan tidak pernah salah. Yang ketiga, saudara, Tuhan itu maha kuasa. Oleh sebab itu, Ia pasti memberikan pada kita kekuatan. Saudara, sekali lagi, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, dan Ia penuh kuasa atas semuanya itu. Sejarah membuktikan bahwa Tuhan memampukan Yosua dan Kaleb, walaupun sebagai minoritas pada waktu itu, walaupun sebagai yang dianggap remeh pada waktu itu, mereka sanggup menghadapi orang enak di Kanaan, dan mereka menang, dan mereka boleh masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tuhan Allah memberikan kekuatan kepada Daud yang dianggap hina, seorang yang masih kecil, seorang yang memakai baju perang saja tidak sanggup mengangkatnya, seorang yang dianggap remeh bahkan oleh saudaranya sendiri, bahkan oleh ayahnya sendiri. Tetapi dia maju bersama dengan Tuhan, dengan batu ketapel dia menghancurkan raksasa Goliat itu. Saudara, Tuhan juga memampukan Elia ketika dia harus bertarung dengan 400 nabi Baal di atas bukit, di mana dia berdoa. Dia berdoa, nabi Baal semuanya kalah, tapi Tuhan Allah mencurahkan api dari atas langit terhadap korban yang diberikan oleh Nabi Elia. Luar biasa. Tuhan mau pakai walaupun kita berada dalam kesulitan, walaupun kita berada dalam permasalahan. Dia punya kuasa, kuasa yang begitu besar. Apakah kalau kita sudah menyaksikan kuasa Tuhan itu berarti kita sudah percaya pada Dia? Kadang belum tentu, saudara. Orang-orang yang menikmati kuasa Tuhan pada awalnya mungkin tetap setia pada Tuhan, terima kasih Tuhan, tapi bisa dilupakan, saudara. Orang Israel, mereka mengalami kuasa Tuhan bertubi-tubi. Mujizat Tuhan terjadi, bayangkan 10 tulah itu mereka bisa lewati semuanya. Sampai pada pembunuhan anak sulung terhadap orang Mesir, mereka juga sudah bebas. Melewati laut Teberau, laut Kolsom, laut Merah dalam keadaan terbelah jadi dua. Mereka sudah mengalaminya, mendapat mujizat Tuhan, makanan berupa mana, burung puyuh, mereka sudah mengalaminya. Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, mereka sudah mengalaminya. Tetapi mereka juga adalah orang-orang yang tetap melawan Tuhan, tidak setia pada Tuhan, tidak taat pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak memahami bahwa Tuhan itu penuh kasih. Karena mereka tidak merasakan
bahwa Tuhan itu benar-benar mengasihi mereka. Padahal Tuhan sudah memberikan mereka kekuatan. Padahal Tuhan sudah memberikan mereka kemenangan. Tetapi tetap saja tidak setia pada Tuhan. Itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, mari di pagi hari ini kita koreksi diri kita masing-masing. Bagaimana Tuhan sudah memberkati kita, bagaimana Tuhan sudah menolong kita, bagaimana Tuhan sudah membimbing kita, bagaimana Tuhan sudah memelihara kita, bagaimana Tuhan sudah menyatakan mujizat terhadap diri kita, bagaimana Tuhan telah memelihara kita seluruh hidup kita. Tapi apakah kita ini setia kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh taat pada Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mengucap syukur atas semuanya ini? Nah saudara, ketika kita tidak setia, tidak mau taat, itu berarti kita telah lupa bahwa Tuhan itu memiliki watak yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh belas kasihan. Yesus Kristus datang ke dunia ini menyatakan watak Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh pengampunan, penuh pertolongan. Bahkan Dia menolong kita, menyelamatkan kita dari dunia yang penuh lumpur dosa, boleh diperbaharui, dibersihkan, dan boleh mengangkat kita tinggi-tinggi masuk dalam kerajaan sorga, hidup bersama dengan Dia di sorga sana. Ini merupakan suatu anugerah terbesar, proses yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita lihat sendiri bagaimana Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Tetap setia pada Dia, tetap taat pada Dia, tetap mengasihi Dia. Itu merupakan kunci utama kehidupan kita supaya tetap berkemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pada hari ini Tuhan kami telah mendengar firman-Mu, bahwa kami harus benar-benar mengenal watak daripada-Mu Tuhan. Karena watak-Mu itu sungguh-sungguh penuh dengan kasih, penuh pengampunan, penuh pengajaran. Tuhan, ajarlah kami mengenal Engkau. Ajarlah kami memahami Engkau. Ajarlah kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau senantiasa lakukan demikian terhadap kami Tuhan. Jikalau pada pagi hari Tuhan, karena satu dan dua hal, kami menjauhkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kehidupan kami Tuhan. Supaya kami berada di jalan yang benar senantiasa. Supaya kami selalu taat setia kepada-Mu Tuhan. Dan supaya kami hidup senantiasa berkemenangan. Berkati setiap jemaat kami Tuhan yang ada di San Francisco ini. Dan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Supaya mereka hidup hari demi hari. Lebih setia pada Tuhan, lebih cinta pada Tuhan. Senantiasa lebih semangat memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Kiranya firman Tuhan benar-benar menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus berbicara kepada kita, menguatkan kita, memperbaharui kita menjadi anak Tuhan yang lebih setia, penuh kasih, penuh dedikasi, lebih cinta kepada Tuhan. Mari saudara sekalian kita ambil kesempatan untuk mengembalikan berkat-berkat Tuhan, yaitu dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah saudara,
kita persiapkan semuanya hati kita untuk mengembalikan persembahan kepada Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Nomor 346. 346. Oh Yesus, aku berjanji. Sama-sama. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, tak ku takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Yang kedua, oh hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Baik, ketiga, oh Yesus, Kau berjanji semua yang ikut-Mu, Kau kan beserta mereka di tempat yang mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatku. Mari saudara, kita akan sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang senantiasa diberikan kepada setiap kami. Bahkan kami rasa Tuhan, Engkau selalu memberikan tepat pada waktunya. Oh Bapa kami yang di surga, kami melihat kasih-Mu begitu besar. Kami melihat pemeliharaan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Dan kalau saat ini kami mengembalikan sebahagian berkat-berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan baik di gereja dan memperluas Injil ke seluruh dunia. Biarlah Tuhan, kami mau persembahkan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang sukarela. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terimalah Tuhan persembahan kami menjadi berkat, menjadi berkat untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapa kami di surga, sekali lagi kami doakan untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan, ataupun mereka yang belum memberikan persembahan. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya lain waktu kami boleh memberikan yang terbaik lagi kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan persembahan ini. Amin. Dengan bangkit berdiri saudara, kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa,
anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh, kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih. Demikianlah kebaktian kita pada hari ini di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia San Francisco. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.